Beb, jumpa lagi di channel Makin Pintar. Ayo, siapa yang tahu persamaan One Piece dan Pirates of the Caribbean? Yap, dua-duanya bercerita tentang bajak laut. Jarangnya kisah bajak laut, ada loh beberapa hal yang mungkin kita belum tahu. Mau tahu apa aja? Klik dulu tombol subscribe, like, dan share-nya ya, biar gue semangat bikin video yang lain. Bendera Jolly Roger. Salah satu hal yang paling terkenal dalam kehidupan bajak laut adalah bendera berwarna hitam dengan gambar tengkorak serta dua tulang yang bersilangan yang disebut dengan bendera Jolly Roger. Bendera tersebut pertama kali diciptakan oleh kapten bajak laut Prancis bernama Emmanuel Wynne di tahun 1700. Tapi mungkin kalian belum tahu kalau banyak banget versi dari bendera tersebut. Hal ini pertama kali dijelaskan di buku A General History of the Pirates tulisan Kapten Charles Johnson. Ada yang tulangnya diganti sama gambar pedang, ada tengkorak berwarna merah, ada gambar lengan membawa pedang, ada yang ditambahin gambar jam pasir, dan banyak versi lainnya yang pastinya beda gambar beda pula artinya. Dan bendera yang paling ditakutin adalah bendera yang kainnya full berwarna merah tanpa gambar apapun yang disebut sebagai Bloody Red Flag. Bendera itu menandakan bahwa kapal tersebut pasti akan menyerang dan membunuh semua penumpang di kapal lain tanpa ampun. Saking mengerikannya, kru kapal yang berpapasan dengan perahu berbendera ini bakal terjun ke laut untuk menyelamatkan diri walaupun bisa mati tenggelam. Gak cuma lelaki, gak harus jadi lelaki kalau mau jadi bajak laut. Ada beberapa perempuan yang bersedia mengarungi samudra menjadi bajak laut demi menjadi kaya. Dua bajak laut perempuan yang paling terkenal, Mary Read dan Anne Bonny. Tahun 1720 berlayar dalam kapal bernama Revenge. Anne adalah kekasih dari kapten kapal dan Mary adalah pelayannya. Mereka berdua menyembunyikan identitasnya dan berpakaian seperti lelaki. Ketika kapal mereka ditangkap oleh gubernur Jamaika, kapten kapal beserta krunya dihukum gantung. Sedangkan kedua perempuan tersebut masuk penjara karena mereka sama-sama sedang hamil. Memakai penutup mata bukan karena matanya hilang. Banyak film bajak laut yang menampilkan tokoh matanya hilang, codet, atau rusak karena perang. Tapi sebenarnya itu untuk menjaga mata kalau mereka lagi di dalam dek yang gelap setelah kena terang di atas kapal. Memakai anting bukan sebagai hiasan. Para bajak laut memakai anting buat pemakaman dan melindungi pendengarannya. Walaupun hidupnya keseringan di lautan, tapi mereka tidak mau meninggal di dalam lautan. Untuk menjamin bahwa mereka akan dikuburkan dengan layak, para bajak laut menggunakan anting yang mahal. Jadi kalau mereka meninggal, para sahabatnya yang sesama bajak laut menjual antingnya untuk dibelikan peti mati dan melakukan pemakaman yang layak. Di anting mereka juga biasanya ada ukiran nama pelabuhan atau tempat di mana mereka mau dikubur. Selain itu, anting mereka juga buat melindungi pendengaran. Yang namanya kapal bajak laut pasti dong punya banyak meriam. Nah, efek dentuman dari meriam itu bisa bikin pendengarannya terganggu. Jadi mereka ngegantungin lilin di antingnya, terus sebelum nembakin meriam, mereka bisa dengan gampang dan cepat tutup kuping mereka dengan lilin yang ada di antingnya untuk meminimalisir kerusakan pada kuping. Bajak laut tidak mengubur harta karunnya. Kebanyakan orang percaya kalau bajak laut mengubur harta karunnya di daratan buat disimpan biar aman. Tapi ternyata cuma ada satu bajak laut yang mengubur harta karunnya, yaitu William Kidd. Itu pun gagal karena ketahuan sama sekutunya. Kebanyakan bajak laut nggak mengubur harta karunnya karena hartanya itu bukan yang selama ini kita kira, kayak emas, permata, dan lainnya. Harta bagi para bajak laut adalah senjata, makanan, alkohol, kain, kayu, dan kulit binatang. Karena nggak guna juga kalau dikubur, jadi mereka jual hartanya kalau pensiun. Hubungan sesama jenis. Kebanyakan para bajak laut adalah lelaki. Mereka berlayar selama berbulan-bulan di lautan tanpa wanita. Jadi, mereka biasa menyalurkan kebutuhan biologisnya kepada sesama jenis yang disebut sebagai matlotage. Selain itu, para bajak laut juga jarang banget ada yang punya istri dan anak. Jadi, kalau mereka meninggal, semua hartanya bakal dikasihin ke matlotage-nya atau orang dekatnya sesama bajak laut. Julius Caesar pernah ditangkap bajak laut. Hal yang umum kalau bajak laut suka culik orang untuk disandera dan dimintain uang tebusan. Nggak tanggung-tanggung, tahun 1705, perompak di kawasan Laut Mediterania pernah menculik Julius Caesar. Bajak laut tersebut minta tebusan sebanyak 20 talent, salah satu alat tukar berharga zaman dulu yang nilainya sekarang sekitar 600.000 dolar Amerika. Tapi dengan sombongnya, Julius Caesar malah bilang kalau dia berharga senilai 50 talent. Wait, macam sultan mana mau dihargai murah? Tapi setelah dilepasin, Caesar bilang dia bakal balas dendam sama mereka. Tapi diacuhin aja tuh sama para bajak lautnya, dan ternyata dia serius. Setelah dilepasin, Caesar ngebentuk angkatan laut pribadi yang mencari dan membunuh semua bajak laut penculiknya, dan Caesar dapetin balik 50 talentsnya.
Asal-usul bartender. Tahu nggak Beb, bartender yang kerjanya campurin minuman? Nah, awal mula yang suka campurin minuman ini adalah para bajak laut. Sekitar tahun 1600, mereka menciptakan minuman yang bernama grog, yang berasal dari campuran rum, air, jus lemon, dan gula. Bajak laut modern. Bajak laut zaman now yang pasti sering kita dengar pasti Somalia, ya kan? Tapi sebenarnya orang-orang Somalia awalnya terpaksa jadi bajak laut karena mereka ingin melindungi negara mereka dari kapal-kapal negara lain yang sering menangkap ikan atau hasil laut lainnya tanpa izin, dan karena banyaknya para konglomerat dunia yang ngebuang limbah beracun di perairan mereka. Nah, Beb, nomor berapa aja tuh yang kalian baru tahu? Klik di komen ya. Jangan lupa juga untuk klik subscribe, like, dan share video kita. Sampai jumpa!